Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, Rosina Sitohang seorang pendeta yang begitu peduli terhadap para penderita kanker. Bersama Yayasan Sahabat Orang Sakit, ia mendirikan sebuah rumah singgah bagi penderita kanker yang sedang menjalani perobatan di Rumah Sakit Pusat Haji Adam Malik Medan. Yayasan Sahabat Orang Sakit atau SOS adalah yayasan sosial yang fokus pada pemulihan kondisi penderita kanker. Di Kota Medan, lembaga sosial ini memiliki sebuah rumah singgah di Jalan Setiabudi, Medan Tuntungan yang keberadaannya digunakan oleh para pasien kanker yang tengah berobat di rumah sakit yang ada di kota ini. Rosina Sitohang, perempuan yang berprofesi sebagai seorang pendeta dan dosen di beberapa kampus swasta di Kota Medan ini, menjadi penggagas dari rumah singgah ini. Di sini ia tidak hanya menyediakan tempat bernaung, namun juga menempatkan diri sebagai teman, tempat mendengar cerita dari para pasien yang tengah berjuang melawan kanker. Rosina dibantu oleh relawan lainnya yang juga rutin memotivasi para pasien, seperti mengajak mereka berdoa bersama agar diberikan kesembuhan dan kelancaran selama pengobatan. Sejak didirikan pada April 2022 lalu, rumah singgah ini sudah menerima dan melayani 50 pasien secara bergantian. Mereka yang pernah berobat di sini berasal dari berbagai daerah. Untuk membahasnya lebih lanjut pemirsa, kita telah terhubung dengan Rosina Sitohang selaku pendiri Rumah Singgah SOS Medan. Halo, selamat siang. Ibu Rosina, apa kabar? Selamat siang. Kabar kami, puji Tuhan, baik dan dalam lindungan Tuhan. Baik, alhamdulillah. Ibu, ini memiliki latar belakang menjadi pendeta atau melayani jemaat begitu dan juga menjadi dosen. Lalu kapan Anda terpikir untuk peduli dan membangun rumah singgah sahabat orang sakit begitu ya yang concern terhadap para penyintas kanker? Ya memang kesibukan sehari-hari bila dipikir-pikir tidak memungkinkan kita memikirkan sesama yang lain. Tetapi ketika tahun 2008 ibu saya terkena dengan kanker paru-paru. Pada saat itu saya melihat betapa susahnya kehidupan seorang yang menderita penyakit kanker. Dia membutuhkan banyak orang yang mengulurkan tangan untuk membantu dia berdiri, membantu dia menyuapi dia, membersihkan semua muntahannya ketika dia tidak tahan dengan akibat kemoterapi. Pada saat itu 2010 ibu saya meninggal dunia. Kemudian saya berkenalan dengan Yayasan Sahabat Orang Sakit ya, di dunia ini yang didirikan oleh Pastor Stefanus Wijaya yang sekarang 16 tahun sudah tinggal di Singapura. Pada saat itu saya ikuti pelatihan ini. Saya berangkat dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lain, melihat pasien-pasien kanker yang sedang berobat di Penang. Ya, salah satunya di Islands, kemudian di Adventist. Saya berangkat ke sana, saya melihat mereka hidup sendiri dan hidup di apartemen yang mengeluarkan gitu banyak biaya. Dan pada masa itu saya ada 3 minggu tinggal di sana, melihat mereka yang di sana. Lalu kemudian terfikir buat saya untuk saya memulakan hidup ya berbagi bersama dengan saudara-saudara yang menderita penyakit apapun. Lalu kemudian sesampai di Medan, setelah saya ikuti dengan praktek di rumah sakit yang ada di Penang, di Singapura, ya akhirnya saya pulang ke Medan. Di Medan saya memulai dengan orang-orang yang ada di rumah yang tidak sanggup ke rumah sakit. Lalu kemudian saya bertemu dengan banyak sekali orang yang kanker. Dia menderita juga karena pada masa itu belum ada yang namanya BPJS. Yang ada adalah jam sostek. Ya. Jadi akhirnya saya berpikir saya akan bersahabat dan memulakan hidup berbagi dengan sesama penyintas kanker. Demikian. Artinya inisiatif ini juga didapatkan dari perjalanan yang panjang termasuk pengalaman Ibu Rosina ya. Mendapati ibunda terjangkit kanker begitu ya. Sehingga lebih concern terhadap penyakit tersebut sehingga Anda juga dapat merasakan seperti apa sih merawat pasien kanker, apa saja mereka butuhkan.
Dan sejauh ini kalau Anda melihat atau Anda merawat pasien kanker, sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan dalam proses pengobatan tersebut? Ya, ketika saya melihat mereka, ya mereka sangat membutuhkan semangat dari kita. Ya, betulan pasien-pasien itu adalah rujukan dari daerah-daerah. Tentu ya mereka tidak mempunyai biaya ya seperti ibu ini Tamarina Ya. Sinaga itu yang ada sekarang nasofaring itu dia berangkat dari Simalungun ya dia pada saat datang ke Medan dia bingung saya mau di mana kalau menurut ukuran biaya dia nggak akan berobat ya saya melihat dia saya bilang ibu tinggallah di sini ibu kami saya akan carikan ya biaya untuk hidup dan tinggal di sini gratis. Bilang gitu. Saya perhatikan ya, waktu dia datang, ya dia rasa tidak ada harapan lagi. Saya sudah menyerah. Saya bilang semangat, masih ada harapan. Saya bilang akhirnya dia mulai radioterapi 35 kali. Saya lihat bagian lehernya itu mulai meleleh. Saya bilang Bu semangat ya. Saya bilang gitu. Saya lebih gembira bukan mencari siapapun yang bisa membantu ibu. Yang penting ibu sehat. Yang ibu tetap kuat ya jalani. Saya tahu ini sulit, saya bilang. Lalu ibu itu dia menangis melihat saya, dia bilang, Bu terima kasih. Karena ibu saya bisa hidup. Lalu kemudian dia kemo dan drop, saya antar ke rumah sakit, saya bawa ke rumah singgah, kemudian kemo lagi, itu radioterapi 35 kali. Ya, dan kemudian setelah itu dia masuk gelombang kedua, kemoterapi selesai 6 kali. Setelah itu radioterapi lagi selesai. Dan sekarang ya puji Tuhan dia sudah sehat. Setiap hari saya lihat saya senang. Saya rasa umur saya tambah melihat dia. Walaupun ya rambut sudah tidak ada, tapi senang. Ya, lalu kemudian ada ibu juga yang Ibu Jenny Damani. Saya juga senang melihat dia kanker payudara yang sudah tidak ada harapan lagi. Dia pikir Tuhan kenapa saya kena kanker. Saya kan ibu, saya miskin, anak saya ada, bagaimana caranya saya berobat katanya. Akhirnya ketemu dengan kami, saya bilang ibu tinggal di sini. Ibu tidak perlu memikirkan biaya apapun, ibu yang penting semangat berobat saya bilang. Dan puji Tuhan kemarin dokter menyatakan dia sembuh, dia survive dari kanker payudara. Setelah ada 6 bulan tinggal bersama dengan kami di rumah singgah sahabat orang sakit. Ada juga Martin Rafael, dia anak muda berasal dari Batam. Dia juga masih muda. Dia divonis dokter leukemia, kanker darah. Dan sudah 3 bulan, menjelang 4 bulan tinggal bersama dengan kami. Dia bilang, Bu, boleh saya 2 tahun tinggal di rumah singgah Ibu? Saya bilang, aku tenang. Kuatkan hatimu, kamu jangan pikir apa-apa. Kamu cukup pikir tenang, semangat. Kalau kamu sembuh, semua pasti bisa kamu lakukan. Kamu jangan pikir biaya dan lain sebagainya. Di sini kamu aman, saya bilang itu. Yang penting satu hal, kamu harus sembuh. Itu saya bilang, masih panjang perjalananmu anakku, saya bilang. Kamu harus memikirkan, masih banyak tahun-tahun hidup yang harus kamu isi. Oleh sebab itu semangat, sembuh. Untuk biaya kamu jangan pikirkan, saya bilang. Nah, ada juga ya kami sangat bersedih. Memang kemarin itu ada anak yang begitu luar biasa semangat. 10 tahun. Namanya Putra Halawa. Dia berasal dari Nias. Di Nias, dia dioperasi 3 kali. Operasi usus buntu. Sebenarnya nggak susah sih, saya pikir ya. Tetapi setelah dari Nias, itu usus terburai, perutnya terbuka. Ya. Lalu dia begitu semangat waktu datang ke rumah singgah kami, dia hanya 18 kilo. Setelah 4 bulan menjelang 5 bulan ya dokter bilang dia sudah bisa operasi untuk menyambung kembali usus dan juga bagian kulit luar perutnya supaya bersatu karena dia sudah sampai di 25 kilo. Dan tujuan kami di rumah singgah itu adalah menaikkan gizinya, menaikkan berat badannya. Dan itu berhasil. Lalu 5 Oktober dia operasi. Ya, dia ada balik. Lalu kemudian di hari pertama selesai operasi dia bilang, Bu, saya akan sembuh katanya. Saya berdoa masih kepada dia di rumah sakit. Dia bilang, Putra,
kamu tenang. Kebetulan di tempat kita ada juga sekolah gratis untuk anak-anak kurang mampu. Saya bilang kalau kamu sudah sembuh, kamu akan sekolah di sekolah kita ya. Baik. Kamu nggak usah pikirkan yang lain, saya bilang. Tapi terkendak Tuhan terjadi. 2 hari kemudian dia meninggal karena ada infeksi. Setelah dioperasi kami sangat sedih. Ini anak nggak pernah menangis kami lihat. Dia di susahnya dia hidup dengan penyakit itu. Dia nggak pernah menangis. Dia tersenyum, semangat. Setiap pagi menyapa saya. Nah ini pasien-pasien yang luar biasa. Artinya selain proses cerita. pemulihan fisik melalui proses penyelesaian medis begitu ya, pengobatan, tapi ada unsur yang paling kuat yaitu bagaimana kita memberikan motivasi dan semangat dan menyembuhkan rohaninya agar juga siap begitu ya. Dan saya juga ingin tahu, ini menarik sekali ya, ternyata banyak fasilitas yang juga disediakan oleh sahabat orang sakit, begitu ya, rumah singgah yang juga concern terhadap penyakit kanker begitu, penyintas kanker. Ini bagaimana mereka ini akhirnya bisa datang ke sana? Lalu bagaimana teman-teman SOS sendiri menghimpun teman-teman yang menyintas kanker, terutama yang memiliki latar belakang mungkin kurang finansial atau masyarakat prasejahtera? Nah, itu sejak kami resmikan itu rumah singgah di bulan 4 2022, kami dengan sahabat orang sakit, kami adalah tim yang biasa bekerja, yaitu melayani secara volunteer ataupun gratis rumah sakit ada. Nah, pada saat itu di rumah sakit Adamali adalah hanya satu-satunya rumah sakit IPA ya yang ada di Sumatera Utara. Berarti semua daerah rujukannya pasti ke rumah sakit Adamali. Dan apabila dirujuk ke rumah sakit Adamali, itu adalah penyakit-penyakit yang bukan biasa, setaraf dengan kanker, ginjal dan lain sebagainya. Pasti penyakit-penyakit yang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Nah, pelayanan-pelayanan kami itu sudah pasti karena di rumah sakit Adamali adalah orang-orang yang setaraf dengan kanker. Ya, jadi di sana kami sebarkan ini semua di media sosial, termasuk di media sosial saya. Kemudian di media sosial Yayasan Sahabat Orang Sakit, kemudian juga baik di Instagram dan lain sebagainya. Lalu kemudian banyak orang yang telepon saya ya untuk bisa ada di sini. Nah, semua dari daerah yang dirujuk sudah pasti kurang finansial. Ya, kalau mereka cukup finansial, mereka akan memilih berobat ke luar negeri mungkin atau rumah sakit swasta. Ya, mungkin. Jadi sudah pasti yang pasien rujukan itu pasti adalah kurang finansial. Gitu. Baik, saya ingin juga bertanya seperti apa sih kegiatan teman-teman pasien di sana, penyintas para kanker? Apakah selain menunggu masa-masa pengobatan juga ada kegiatan-kegiatan yang membuat mereka semakin menghargai hidup, lebih semangat sehingga proses healing atau penyembuhannya juga lebih cepat? Tapi jangan dijawab dulu Ibu Rosina karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih bersama Ibu Rosina, penggagas rumah singgah Sahabat Orang Sakit. Ibu Rosina, kita masih membahas seputar apa saja sih kegiatan di sana begitu ya. Concern terhadap penyintas kanker begitu, diberikan banyak fasilitas dan juga kegiatan untuk membantu bagaimana penyembuhan ini menjadi cepat begitu ya dan kehidupan lebih bernilai. Apa saja sih Bu kegiatan di sana sehingga para penyintas kanker ini juga dapat menjalani aktivitasnya? Ya, terima kasih untuk para pasien kita yang ada di rumah singgah. Mereka berkegiatan seperti orang biasa. Jadi mereka tidak vakum hanya menunggu waktu untuk mereka berobat ke Adamali. Jadi setiap hari ada link yang kami bagikan, yaitu link berdoa dan membagi kesaksian mereka sebagai pasien secara Zoom. Ada 3 kali satu hari, yaitu ada jam 6 sore, ada jam 6 pagi, kemudian jam 1 siang, dan kemudian jam 6 sore. Nah, di situ mereka akan kita pertemukan dengan dokter-dokter juga dari luar negeri. Ya, dan ada juga pendeta-pendeta yang dari luar negeri, ya, ataupun yang dari dalam negeri, yang mereka komunitas sebagai pasien-pasien di rumah singgah lainnya. Untuk rumah singgah kita ada buka ya di masing-masing daerah
di Makassar, di Purwokerto, kemudian di Madiun, kemudian di Batam, ya, kemudian itu di Semarang, kemudian yang akan bakal kita buka lagi di Bandung, ya. Nah, jadi Yayasan Sahabat Orang Sakit ini bekerja sama dengan orang-orang yang mau terbeban dengan ini, dan ada orang-orang yang menyumbang rumah juga untuk ini. Nah, untuk Medan, saya dengan suami pendeta Yusuf Utajulu kami bersama-sama memberikan rumah ini untuk sahabat-sahabat kita orang sakit. Lalu kemudian mereka juga ikuti seperti kemarin perayaan 17 Agustus di rumah singgah kita. Mereka ikut mereka lomba kerupuk, ya makan kerupuk. Mereka lomba juga untuk lari karung dan lain sebagainya. Nah, jadi mereka seperti biasa. Ya, lalu kemudian ada juga pelayanan kita di radio, di Joy FM. Mereka juga membagi kesaksiannya bagaimana mereka ada di rumah singgah dan bagaimana mereka bertahan walaupun situasinya sangat berat. Ya. Saya tahu waktu kemo itu tidak gampang, ya sangat sulit. Ada mual, ada kaki nggak enak, ada bagian-bagian tubuh lain, pokoknya nggak enak. Jadi sebelum kemo saya semangati semua harus makan banyak. Makan gitu ya, karena besok mau kemo. Setelah kemo kan mereka agak susah. Nah itu. Lalu kemudian setiap hari saya ada kunjungan juga ke rumah, karena kebetulan saya tinggal juga 800 meter berbeda tempat dengan penyintas kanker. Saya juga tinggal dengan yang bermasalah dengan jiwa. Ada 11 orang pasien jiwa juga yang saya tangani, skizofrenia dan bipolar, yang tinggal bersama dengan saya. Jadi saya bolak-balik untuk mengunjungi mereka. Mungkin itu kegiatan mereka sehari-hari. Baik, jadi tidak hanya menunggu fase pengobatan sehingga memurung diri, berdiam diri di kamar begitu ya, memikirkan kapan berobat, kapan harus melakukan aktivitas ke rumah sakit begitu, tapi juga diberikan kegiatan sehingga seperti normal seperti biasanya gitu, seperti masyarakat pada umumnya, sehingga mungkin semangat hidupnya jadi lebih tinggi, Bu Rosina. Bu Rosina, saya ingin bertanya, ini tadi Bu Rosina menyebutkan tidak hanya pasien kanker, ada juga pasien dalam gangguan jiwa begitu ya. Ini berapa pasien yang sekarang terkumpul di rumah singgah Sahabat Orang Sakit? Dia berbeda tempat. Yang di rumah singgah itu untuk khusus cancer itu kita ada 6 orang. Tetapi untuk rumah doa yang di sana juga ada pasien jiwa, di situ ada 11 orang. Ya, jadi, nah semuanya ini kalau kita kumpulkan itu, ya tiap minggu mereka berkumpul, tiap hari minggu ada kumpulan, mereka semua ikut, ya berkumpul itu ada kurang lebih 17 orang. Baik, Ibu Rosina dengan senang hati menyediakan rumah singgah bagi penyintas kanker begitu ya, bagi survivor kanker untuk melanjutkan kehidupannya. Tapi saya juga jadi bingung, ini siapa saja yang nantinya akan menemani proses pengobatannya? Apakah ada volunteer yang juga sedia setiap saat untuk membimbing atau menemani para pasien, atau seperti apa, Bu? Nah, untuk pasien yang datang itu kami selalu sarankan harus ada keluarga yang temani, 1 atau 2 orang. Jadi untuk pendamping kami siapkan juga bed untuk mereka dan kami siapkan juga untuk kebutuhan mereka. Jadi pendamping harus dari keluarga terdekat, keluarga inti. Kita tidak benarkan orang lain. Nah, untuk itu juga jadi memudahkan mereka mengetahui keluarga aslinya itu memerlukan apa gitu. Jadi dia tinggal lapor ke kita. Nah, kalau ke rumah sakit dia ada kendala, dia lapor ke kita. Apakah itu kendaraan atau orang-orang medis di sana, kita hubungi beberapa jemaat yang juga bertugas di rumah sakit tersebut. Begitu. Lalu bagaimana, Bu, terkait biaya untuk kehidupan sehari-hari? Nah, puji Tuhan, kehidupan sehari-hari itu banyak teman-teman juga ketika mengunjungi dia berkata, saya sumbang beras sekian kilo, saya sumbang pampers, saya sumbang makanan, buahan, ataupun susu dan lain sebagainya. Sehingga itu kita bagikan, kita salurkan untuk mereka semua, dan mereka harus memanfaatkan itu semua dan tidak pernah kekurangan.
untuk rumah singgah sampai hari ini. Begitu. Baik, Ibu, saya ingin Ibu Rosina juga memberikan motivasi mungkin untuk mereka semua yang mungkin menjadi survivor kanker ataupun juga teman-teman yang mengalami gangguan kejiwaan yang juga concern tersebut juga Ibu berikan di rumah singgah sahabat orang sakit. Ya, terima kasih. Wahai saudara-saudaraku yang menjadi penyintas kanker, dengar. Kalau engkau merasa tidak punya mimpi lagi, hari ini saya mau katakan, mimpilah setinggi-tinggi mungkin. Mimpilah, bahkan banyak orang akan menemanimu bermimpi dan meraih mimpimu. Percaya, engkau semangat, engkau pasti sembuh dan mengalami sukacita dan senyum. Mari tetap berbuat senyum. Itu adalah perbuatan yang baik. Ketika engkau senyum, kami yang akan datang untuk mewujudkan atau menemani engkau meraih mimpi itu. Terima kasih, wahai saudaraku penyintas kanker. Tetap semangat, kuat, dan sembuh. Baik, semangat, kuat, dan sembuh. Terima kasih Ibu Rosina telah memberikan wejangan terbaik begitu ya untuk para penyintas kanker. Semoga aktivitasnya dapat berjalan dengan baik sehingga para penyintas kanker juga memiliki rumah untuk menjadi motivasi tentang menjalani kehidupan. Selamat beraktivitas Ibu Rosina. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Pemirsa, seperti apa aksi PMI dan PMR dalam kegiatan penyelamatan lingkungan? Informasi selengkapnya, usai jeda tetap di Halo Indonesia.